Oke, ada 3. 24 ongoing. Kita mulai ya. Ya, boleh Pak. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, para pencinta literasi bedah buku Kafa Institute, selamat datang saya ucapkan pada bedah buku edisi ke-20. Baik, bedah buku kali ini kita akan menghadirkan Bu Mary Rita dengan judul bukunya Cita-Cita Si Tomboy. Ini bukunya ya. Cita-Cita si mana? Enggak berbayang ini. Oke. Nah, bukunya sudah ada di saya sudah baca khatam. Itu bukunya Bu Mary, lebih clear ini kameranya. Sudah khatam. Tentang isi buku nanti silakan disaksikan dalam paparan Bu Mary. Soal daftar isi, kemudian sinopsis, itu sudah saya paparkan pada unboxing yang sudah kita luncurkan di channel Kafa Institute. Termasuk juga sedikit biografi penulis, sudah juga saya bacakan, sudah saya tayangkan. Nah, untuk lebih jelas soal sinopsis, soal isi buku, bisa dilihat di unboxing bedah buku ke-20 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Bu Rita Mary tentang apa saja isi bukunya. Namun sebelum itu saya ingatkan bahwa bedah buku ini alhamdulillah nonstop tanpa ada breakout. Jadi sudah didonasikan oleh Bu Mary selama sampai jam 5.30 lah, 17.30, karena kita harus sholat maghrib juga. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingatkan bagi yang menginginkan e-sertifikat, nanti di ujung acara saya akan mengirimkan link e-sertifikat. Nah, itu diisi. Link sertifikat dengan link pendaftaran sebagai peserta itu berbeda, gitu. Karena pengalaman kita dari sekian sekian yang sudah kita bedah itu 19 ke bawah, ada yang peserta cuma daftar pada pendaftaran, tetapi tidak mengikuti bedah bukunya. Dari pengalaman itu, kenapa saya tahu tidak mengikuti bedah buku, karena yang daftar banyak, yang ikut bedah bukunya sedikit. Gitu. Nah, dari pengalaman itu maka kemudian saya mengambil kebijakan yang mendapatkan e-sertifikat adalah yang mengikuti acara bedah buku dari awal sampai akhir, yang linknya berbeda dengan link pendaftaran dan akan kita kirim di ujung acara. Jadi kalau misalnya ada peserta yang tanya Ibu narasumber misalnya, Bu, saya kan kemarin daftar gitu, kok e-sertifikatnya belum ada gitu ya. Nah, kemungkinan tidak isi e-sertifikat, link e-sertifikat, cuma mengisi link pendaftaran. Nah, itu berbeda. Link pendaftaran itu mengukur seberapa banyak tingkat ketertarikan peserta gitu ya. Jadi tidak jadi patokan juga, karena yang jadi patokannya adalah yang ikut daftar. Saya kira itu. Jadi ini kita ada waktu banyak, luas, tanpa breakout ya.
tanpa breakout. Nanti silakan untuk tanya jawab dan diskusi lainnya kita persilahkan. Baik, tanpa banyak kata lagi, saya persilakan Bu Rita Mary untuk mempresentasikan bedah buku kita dengan judul buku Cita-Cita Si Tomboy. Silakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Samad yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan melalui slide ya. Pak Samad udah kelihatan ya? Belum muncul. Coba Belum diklik. Nah. Yap, sudah. Oke. Oh, dia nggak support ya untuk ini. Untuk apanya, Bu? Untuk di apa di screen. Oh ya udah nih, udah. Ya. Di sini saya memunculkan mati hidup ini, Pak. Hidup? Ini di sayanya mati hidup. Oh ya, karena itu kan bergerak dia. Oh gitu ya. Nah. Enggak, kalau tadi bagus kok, sekarang mati hidup ya. Oh, jaringannya Ibu kali. Oh iya kali ya. Mungkin tidak di apa? Oh, ini mati hidup di saya kok bisa ya? Coba saya matiin dulu ya, Pak. Oke. Ini tadi bagus kok, sekarang malah jadi. Aduh. Coba jaringan internetnya bagus nggak? Bagus. Ini kok internetnya jadi begini apa? Tadi waktu kita coba masih bagus ya. Nih udah ya mati lagi. Bagus Bu, bagus. Laptop sayanya mati hidup. Oh. Tadi pas dicoba bagus ini. Oke, saya ambil, saya yang seren. Boleh deh Pak. Masalahnya saya coba mati hidup. Oke, ditutup dulu Ibu. Iya, oke, ditutup dulu. Udah Pak, udah di ini. Sudah? Udah. Oh, kenapa ini ya? Sudah kelihatan belum? Ntar dulu, ini laptopnya kena. Begini sih. Tadi bagus aja kok, pas lagi on malah begini sih. Tapi Ibu ada gambarnya kok. Tapi di saya mati hidup, saya nggak bisa baca. Oh. Ya Allah. Tadi bagus aja, tiba-tiba aja nih laptopnya begini. Allahu Akbar. Ibu buka di itu aja, di handphone. Di handphone ya? Iya, tadi kan kirim ke saya. Oke. Oke, saya yang slide. Ini suka seperti itu ya laptopnya. Nggak support padahal. Nah, mati lagi. Tuh laptop gimana sih? Nggak apa-apa, laptopnya dibiarin. Nah, Ibu bacanya dari handphone. Dari HP aja ya? Bacanya dari HP, tetapi wajahnya tetap di kamera handphone, kamera komputer. Recording in progress. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di laptop ini agak error dikit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptop saya tiba-tiba mati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan buku pertama saya, My First Single Book, yang terbit tahun 2017 dengan ISBN. Sini tidak terlihat karena pakai HP. ISBN-nya itu 978-602-6707-871. Bentar Bu, Ibu bentar. Ya. Kenapa Pak? Bentar Bu. Ini ada mendengung. Ini sepertinya HP saya error ini Pak. Jadi laptop. Maaf ini Bapak Ibu yang hadir, tadi laptopnya fine-fine aja, setelah ini jadi aneh, nggak bisa dimatiin juga. Dimulai aja di pertama, dari slide pertama itu Pak, langsung ke profil aja kali ya Pak. Bentar. Dia minta uang. Ya, dia mau minta uang. Ibu mic-nya di mute Ibu. Oh iya. Halo Pak. Ya, bentar Ibu. Ya di sini slide-nya aku di HP nggak kelihatan, nggak besar, ini gimana ya di sini? Menjadi, aduh maaf ini jadi teknisnya jadi seperti ini ya. Tadinya sudah bagus, sudah dites, di saat on malah seperti ini jadinya, jadi nggak enak nih Pak Samad. Ya langsung ke profil aja Pak. Ini sebenarnya bingkai ini waktu saya launching tahun 2017 itu di Kemendikbud Jakarta. Saya ingin sekali ngambil bingkainya, cuman pada saat itu tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira bingkai pada saat di Kemendikbud itu seperti ini. Ini bingkainya, makanya saya bikin seperti bingkai, seperti pengen saya pajang di rumah gitu. Cuman pada saat itu katanya untuk galerinya di Kemendikbud untuk sagu-sabu pada 2017. Jadi kami tidak mengambil. Ini seperti inilah bentuknya. Gitu. Masuk ke profil Pak, maaf. Bentar Ibu, ini Hang suaranya apa? Kurang ini. Suaranya udah bagus Pak. Lanjut aja. Enggak mendengung ya? Enggak. Oh, oke. Enggak apa-apa, dilanjut aja Pak. Ya lanjut aja. Tinggal slide-nya aja. Silakan. Ya. Di sini di profil autornya, kebetulan di sini saya lahir di Lampung 27 Juli 20 Juli 1971. Aku dari ayah ibu orang Sumatera Barat. Saya lulusan Akademi Bahasa Asing, pada saat itu memilih jurusan sastra, yang lulus tahun 19 saya lulus Akademi D3 Sastra Inggris itu tahun 1996. Nah, di saat lulus itu saya sempat bekerja di konsultan Jepang, karena waktu itu masih muda banget lulus, jadi saya sempat bekerja di konsultan Jepang sampai saya menikah. Kemudian setelah saya berumah tangga dan ikut pendidikan mengajar, saya masuk kuliah lagi
ke S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Lulus tahun 2010. Setelah itu sesuai dengan perjalanan hidup saya dari TK langsung kemudian setelah diangkat masuk ke SD. Dari situ saya jadi operator selama bekerja di SD dari tahun 2012 sampai 2015 saya di SD. Dan saat ini dari 2016 saya mutasi karena harus linear dengan mapelnya, jadi saya harus mutasi ke SMP dan sampai saat ini saya ngajar di SMP. Nah, selanjutnya Pak. Nah. Ya. Dari sinopsis cita-cita si tomboy adalah gadis desa yang tomboy, hidup dalam disiplin yang diciptakan ayahnya untuk anak-anaknya. Gadis yang lincah ini bercita-cita menjadi seorang dosen. SD dan SMP dihabiskannya di desa. SMA dan D3-nya dijalinnya di kota. S1 Pendidikan Bahasa Inggrisnya dilanjutkan di Jakarta. Cita-citanya akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya seorang guru. Tidak hanya sekadar panggilan seorang Miss, julukan guru bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris orang Indonesia. Tapi tidak hanya julukan guru bahasa Inggris yang dia dapat, tapi SK gurunya pun turun di tempat tugasnya yaitu SMP. Allah Maha dari segalanya, bahagia tak terkira dan rasa syukur yang tiada habis-habisnya dia ucapkan. Walau dia tahu cita-citanya sebenarnya adalah menjadi seorang dosen di sebuah universitas, tapi Allah memberinya peran guru. Dia sudah sangat bersyukur karena Allah segalanya baginya. Allah is everything in her life. Dia hanya ingin menjadi guru dan pendidik bagi anak-anaknya dan anak didiknya. Slide berikutnya, mungkin di sini bertanya kenapa profilnya seperti ini. Ini kebetulan yang bikin anak saya untuk buku dibentuk seperti itu, si bungsu, karena dia hobi juga untuk desain-desain seperti ini. Nah, di sini di bab 1, dalam buku ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama adalah inspirasi terbesarku. Di sini disebut kenapa inspirasi terbesarku. Karena memang pada saat ini, pada bab ini, ayahnya adalah seorang yang, maaf ya Pak, jadi ingat bapak saya. Ini di segmen inspirasi terbesarku ini adalah di mana seorang anak yang tomboy, yang begitu dicintai, dia termasuk anak yang paling nakal karena dia seorang anak perempuan, tapi tingkahnya nggak jauh beda sama laki-laki. Di sini diceritakan anak ini terlalu, ya seperti apa sih kalau anak laki-laki ya. Nah di sini ayahnya menciptakan suatu kedisiplinan yang tinggi untuk anak-anaknya. Karena dia ingin anak-anaknya itu menjadi orang yang disiplin, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Di sini juga diceritakan tentang kesabaran seorang ayah yang mendidik anaknya, yang mungkin untuk zaman sekarang mendidik anak tomboy tidak semudah, tapi pada saat itu si tomboy ini memang yang luar biasa. Dia itu selalu berceloteh dan hanya bapaknya saja yang mampu menangani anak ini. Disebut inspirasi terbesar apa? Mencontohkan seorang ayahnya yang begitu sabar dalam menghadapi seorang anak yang tidak tahu masa depan nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut, Pak. Yep.
di segmen ini bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan di segmen ini menceritakan tentang perjuangan dalam meraih cita-cita. Mulai dari dia sekolah dari SD, SMP, dan kuliah S1-nya. Dan si Tomboy ini juga aktif dalam suatu organisasi yang termasuk mahasiswi yang kategori aktif di kampusnya ya saat itu. Dan dia lulus, setelah lulus dia kembali lagi ke desa, bekerja di sebuah perusahaan Jepang kala itu. Dia sadar saat ayahnya sudah tidak ada, jadi dia harus mampu meraih cita-citanya. Belajar dengan giat, dan saat kuliah, ia mulai mengenakan hijab. Dia mengenakan hijab pada tahun 1992, nanti di buku boleh dilihat. Itu bukan karena dia fashion, tapi dia memang belajar Al-Quran. Perempuan itu seperti apa? Tomboy itu seperti apa? Nah, jadi dia belajarlah menggunakan hijab. Tidak hanya sekadar hijab, tapi dia pelajari dulu sebelum dia menggunakan hijab. Nah, itu. Dilanjut, Pak. Oh, di sini masih, Pak, sampai dia mendapatkan jodoh yang dipilihkan keluarganya. Ya, mungkin ta'aruf zaman sekarang mungkin ada ya, tapi zaman dulu ta'aruf itu sudah ada, dan saya adalah manusia, dan si Tomboy ini adalah manusia langka pada saat itu. Ta'aruf pada saat itu dikatain orang gila. Ya, dilanjut, Pak. Menyongsong kehidupan baru. Nah, di segmen ini menceritakan tentang awal meniti karir jadi seorang guru. Si Tomboy ini setelah menikah, dia mengajar di sebuah TK dekat rumahnya. Dia pun buka bimbel privat di rumahnya untuk membantu meringankan beban suaminya. Pada saat awal mengajar di TK itu bukan suatu keinginan dia ya, karena dia pikir kok dia mengajar TK, tapi Tuhan mengarahkannya dari situ. Perjuangan seorang perempuan rantau yang tadinya sedikit tomboy berubah menjadi peminim, ini membuahkan hasil anugerah Allah yang tak disangka. Dia pun diangkat menjadi PNS. Sebelum diangkat PNS, dia sedang kuliah S1. Niatnya kuliah karena ingin mengajar di SMA, tapi dia diangkat PNS terlebih dahulu. Sebelum S1-nya selesai. Walau akhirnya 2 tahun setelah itu baru dia meraih gelar sarjana S1-nya. Dilanjut, Pak. Perjuangan takkan terhenti di sini. Di segmen ini diceritakan tentang perjuangan dirinya untuk dapat diakui menjadi seorang guru. Dalam kondisi saat itu seorang TU minimal SD tempatnya bertugas saat itu masih mau mengakui dirinya sebagai seorang guru dengan ikut mengajar sesuai ijazahnya. Di sela kesibukannya sebagai operator, dia mencoba untuk mengurus SK gurunya, tapi sayang dia tertipu oleh oknum. Tentu tidak hanya dia, karena ada teman yang lainnya. Karena penasaran, akhirnya dia urus sendiri SK gurunya tanpa perantara, malah lancar dan mudah tanpa uang. Akhirnya dia ikut penyelesaian ijazah S1, dan setelah itu dia ikut ujian induksi untuk dapat PAK. Dibantu Kasubag UPTD, dan alhamdulillah SK gurunya keluar setelah setahun mutasi ke SMP. Lanjut, Pak, maaf. Menjadi guru yang benar-benar digugu dan ditiru. Di segmen ini mungkin sedikit lebay kali ya kalau untuk orang sekarang, diceritakan tentang keinginannya menjadi sosok guru yang benar-benar digugu dan ditiru. Dia tidak ingin hanya sekadar guru yang melepaskan kewajiban terhadap murid karena status guru. Dia ingin sekali menjadi guru yang mampu mendidik dan bukan sekadar mengajar dan pulang. Dia berpikir semua orang mampu mengajar, tapi mendidik tidak semua orang mampu. Dia ingin sekali mempraktikkan komunikasi 3 arah, yaitu komunikasi terhadap siswa, orang tua, dan guru. Inilah cara jitu dalam keberhasilan menghadapi anak yang bermasalah. Itu saat dia menjadi guru, benaknya ingin seperti itu. Lanjut, Pak. Selamat tinggal dosen.
Ya, cita-cita si tomboy aslinya pengen sekali jadi dosen. Tapi Allah memberikannya peran guru, alhamdulillah. Menjadi seorang dosen di salah satu universitas adalah impiannya. Tapi dia menerima dengan ikhlas Allah memberinya peran seorang guru. Dia sadar akan takdir yang Allah beri pada proses tertentu yang harus dihadapi. Seorang yang sukses tidak langsung lompat dari bawah ke atas, tapi melalui proses merangkak dan berdiri menjadi seorang guru adalah sangat mulia. Dia berharap semangatnya jadi guru tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, maju terus pantang mundur dalam kondisi apapun. Dia bangga jadi guru. Lanjut. Ini semua indah pada waktunya. Ibroh atau pelajaran yang diambil dari sosok si tomboy adalah kepasrahan dirinya kepada ketentuan Allah yang dia jalani dengan ikhlas. Bukan dia tidak pernah kecewa atau galau, dia manusia biasa. Hanya saja dalam menyikapi masalah dia sedikit pandai, kalaupun sedih dan galau dia tidak akan berlama-lama. Kelebihan yang dia punya semangatnya yang tinggi. Dan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepadanya tak dapat terucap oleh kata-kata, hanya dirinya yang merasakan itu. Itu yang membuatnya selalu bahagia dan percaya Allah itu ada untuknya. Dia hanya berpikir, manusia hanya berikhtiar, Allah adalah penentu hasil. Bila apa yang diinginkan tidak sesuai ekspektasi, berarti Allah mempunyai rencana yang lebih indah. Dia sangat percaya akan janji Allah. Selanjutnya, demikianlah Bapak Ibu sedikit penerangan penjelasan tentang bab per bab, jumlah halaman buku saya hanya 50 halaman. Di sini nanti saya meminta ulasan dari Ibu Im Kamilah, SSMPD. Beliau adalah orang yang selalu support saya, yang selalu mendukung saya untuk lanjut menulis. Nah, di sini juga ada kepada Ibu Im, saya persilahkan untuk memberikan ulasan buku saya. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Pak Somad, dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran, Ibu. Yang lain tolong di mute. Bisa dilanjut, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Mary, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan testimoni pengalaman membaca buku karya Bu Rita Mary. Sebelumnya sekilas tentang Bu Rita Mary yang saya kenal. Saya mulai mengenal Ibu Rita Mary ini sekitar 6 tahun lalu. Dipertemukan di dalam komunitas musyawarah guru bahasa Inggris dan berbagai event kepenulisan. Saya mengamati beliau penuh optimisme dan inspiratif. Bersemangat menggali ilmunya sangat tinggi hingga ke jenjang pasca sarjana. Selain itu, beliau begitu tanggap pada berbagai pelatihan menulis dan aktif menjadi pegiat komunitas menulis. Produktif menorehkan karya-karya emasnya, baik berupa artikel, buku antologi, maupun buku solo. Nah, mohon izin hari ini saya akan mengulas pengalaman membaca buku beliau yang kali ini berjudul Cita-Cita Si Tomboy, dari berbagai segi dan sudut pandang saya. Pertama dari judul buku, melihat pertama kali judul buku yaitu Cita-Cita Si Tomboy. Nah, ini saya langsung merasa penasaran dan rasa ingin tahu saya timbul. Saya ingin tahu siapakah si tomboy yang dimaksud di buku tersebut dan ada apa dengan si tomboy sehingga bisa menjadi sebuah novel, sebuah cerita ya, buku cerita. Kemudian tentang cover bukunya, sebagaimana yang terlihat di tangan saya, ternyata cover bukunya begitu artistik ya, eye-catching, nyaman dilihat, perpaduan warnanya juga elegan dan terlihat begitu hidup,
warna kuning, coklat, merahnya tuh begitu menarik ya, sangat harmonis. Ilustrasinya juga sebagaimana yang kita lihat semua di sini, dengan jelas di situ mendeskripsikan keseluruhan isi buku. Kemudian mengenai identitas bukunya setelah saya lihat di daftar isi, di daftar tahun terbit ya, itu keren dan terpercaya, bukunya ber-ISBN, kemudian dengan jumlah halaman sebanyak 59, menjadikan kemasan buku ini punya keunggulan tersendiri, yaitu ringan dibawa kemana-mana, bahkan saya selipin juga ke tas, itu menjadi cemilan nikmat saya saat ada waktu jeda di perjalanan atau sedang rehat mengikuti kegiatan. Kemudian dari segi gaya bahasanya sederhana, enak penuturannya, dan mudah dipahami. Adapun mengenai kelebihan dari buku ini, yaitu ada 9 poin yang merupakan kelebihan buku yang menjadi daya tarik saya sebagai pembaca. Saya merasa buku ini, satu, memiliki kekayaan pengenalan karakter unik dari tokohnya maupun pemeran terkait. Yang kedua, menghanyutkan pembaca dengan memberikan ilmu dan wawasan keindahan salah satu bagian negeri di Nusantara, lengkap dengan ragam bahasa daerah yang saya sebagai salah satu suku yang disebut di situ merasa bangga dan lucu mendengar melihat penuturan beliau. Dan juga buku ini menyenangkan karena mengangkat budaya daerah. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi tersirat tentang figur ayah juga sebagai tokoh profil pendidik serta nilai-nilai keteladanannya. Di sini sangat menarik penguraiannya sehingga pembaca tidak merasa diajari. Kemudian buku ini juga memiliki kekayaan vocabulary atau kosakata yang merupakan serapan berdasarkan KBBI. Selanjutnya buku ini menariknya ada penulisan yang jujur. Nah ini yang sulit ya dari seorang penulis. Tapi Bu Rita Mary telah berhasil melakukan penulisan yang jujur tentang kelemahan dan kelebihan tokoh dengan segala dinamikanya. Sehingga pembaca merasa ikut optimis dengan apa yang dialami. Kemudian buku ini juga menjelaskan akronim kata-kata sehingga pembaca tidak bingung bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Dan juga ada keunggulan dari segi pesan moral yang indah dan dalam sekali, sekaligus merupakan tamparan halus yang menjadi pencerahan. Misalnya ya, ada kata-kata di situ yang seperti kata mutiara, misalnya hidup ini adalah masalah keberkahan. Bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi dengan jalan apa kita mendapatkannya. Itu salah satunya. Dan kemudian ada lagi, semua orang bisa jadi guru, tapi tidak semua orang bisa jadi pendidik. Nah, itu mungkin beberapa yang saya baca dan masih banyak lagi yang lainnya kalau saya kasih highlight ya. Dan poin ke-8 dari keunggulan buku ini mengangkat sisi idealisme yang filosofis, misalnya sosok guru di zaman Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Dan yang terakhir, keunggulannya yaitu mengupas lengkap fenomena dan ungkapan hati tenaga pendidik dan kependidikan di lapangan penghibatan yang kalau dibaca oleh masyarakat umum ini sangat menarik. Kemudian buku ini saya rasa akan lebih memiliki kenyamanan dan kenikmatan lagi bagi pembaca apabila penulis memberikan peningkatan dalam hal yang pertama PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, di antaranya cara penulisan titik 3 di antara kata-kata dalam kalimat sebaiknya harus memakai spasi. Kemudian penggunaan huruf kapitalnya lebih apik, menghilangkan spasi sebelum koma, merapikan dialog tag dan tanda kutip dalam percakapan. Kemudian ada variasi penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung disesuaikan konteks kalimat sehingga menjadi padu padan yang harmonis. Juga perlu dicermati penggunaan kata pun. Apabila artinya juga, maka itu punnya dipisahkan. Yang kedua, harmonisasi paduan kata-kata dalam kalimat akan lebih jelas sehingga pembaca tidak perlu 2 kali membaca untuk memahami maksud penulis. Jadi paduan kata-katanya lebih diharmonisasikan lagi. Dan yang ketiga, saya menemukan ada kalimat panjang hingga 1 paragraf, itu hanya 1 kalimat penuh.
dan tertulis di beberapa halaman. Mungkin saran saya sih sebaiknya dipecah saja menjadi beberapa kalimat sederhana, sehingga pembaca tidak lelah dan lebih nyaman membacanya. Tapi alhamdulillah ini hanya beberapa paragraf saja dari buku keseluruhan. Kemudian akan lebih bagus lagi apabila penulis lebih apik dalam penggunaan KBBI. Misalnya, di situ ada kata pakai, maka diganti menjadi pakai. A-A-M-I-I-N, amin. Maka sebaiknya menurut KBBI diganti dengan amin, karena artinya tidak mengubah arti. Amin dalam KBBI, itu artinya adalah, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Jadi, di situ kecermatan penulis terlihat. Yang kelima, lebih jeli dan lebih cermat lagi serta waspada pada masalah tipe. Misalnya, saya temukan kata berderet. Nah, bagusnya berderet dan sejenis itu. Yang keenam, alangkah lebih bagusnya apabila dalam cetakan berikutnya penulis membuat terminologi singkatan kata dan istilah. Sehingga pembaca awam yang non-kependidikan akan paham dengan maksud penulis dan mengenal serta turut mengerti berbagai istilah khusus profesi. Misalnya dalam buku itu kita temukan ada singkatan BP, TKK, SK, PT, sertifikasi, IT. Nah, itu sebaiknya dibikin terminologi sehingga bisa menjadi wawasan keilmuan kepada pembaca yang di luar profesi kependidikan. Yang terakhir saya ingin menguraikan tentang manfaat buku ini. Buku ini layak dibaca dan dimiliki oleh berbagai segmen pembaca dari berbagai kalangan, seperti kalangan masyarakat umum, sehingga mengetahui seluk-beluk fenomena pendidik maksud saya, dengan segala suka duka perjuangannya sebagai pendidik. Juga buku ini bermanfaat dan apabila dimiliki dan dibaca oleh para ayah, sehingga dapat menjadi salah satu bahan acuan dan studi banding. Bagaimana menjadi ayah teladan yang berhasil dihormati oleh anaknya. Buku ini juga bermanfaat bagi para pendidik, sehingga dapat bercermin dan terinspirasi. Sehingga idealisme yang luntur di tengah pengabdian seorang pendidik akan kembali tersegarkan setelah membaca buku ini. Buku ini juga bermanfaat bagi para ulama, sehingga ulama mengetahui permasalahan dasar umat di kalangan pendidik. Dan terlebih-lebih buku ini bermanfaat bagi kaum remaja, sehingga para remaja dapat belajar dari pengalaman penulis tentang bagaimana cara mensyukuri hidup dan mengatasi dinamika permasalahan ujian hidup yang dinikmatinya sebagai seni hidup dengan cerdas dan ceria menghadapinya, sehingga berhasil menjadi pribadi yang mandiri dan sukses sebagai ibu, mitra belajar, pembelajar tangguh, penulis, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buku ini bermanfaat bagi para penulis sehingga spirit berkarya, terpacu dan percaya diri setelah membaca buku ini. Pada dasarnya buku ini juga bermanfaat untuk dikoleksi dan diletakkan di perpustakaan keluarga, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, dan perpustakaan masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat. Buku ini dengan kemasan manis juga cocok bila dijadikan souvenir untuk para sahabat, khususnya sahabat pecinta literasi. Dari segi harga juga terjangkau, sangat Bu Mary juga menawarkan harga yang murah ya, kalau dari buku gitu kan. Kemudian siapapun yang telah menggendong buku ini dalam dekapannya, saya merasa akan menjadi orang yang paling beruntung. Jadi bagi siapa saja yang belum memiliki buku ini, tentu akan cerdas bagaimana menentukan sikap selanjutnya terhadap buku ini, bukan? Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk Bu Rita Mary, selamat terus berkarya dan berjuang di dunia literasi, hingga mencetak buku bagaikan telur emas sebanyak jumlah usia yang Ibu tapaki. Selamat melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan, sehingga menjadi pengkhidmat edukasi yang inspiratif secara tuntas hingga tiba masa purna bakti. Menjadi pendidik dan penulis yang bahagia dan memberkahi. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Mary. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Iin. Terima kasih Ibu Iin atas testimoninya, ulasan buku yang diberikan Bu Iin. Silahkan ke Pak Dokter. Ya, selanjutnya siapa Bu? Yang Bu testimoni? Maharani. Ya.
Bentar. Mbak, mana sih Mbaknya? Ya, silakan. Mbak Maharani Tirta Mulya. Ya, Mbak Maharani, sebentar. Mbak Maharani ini, Bapak Ibu sekalian, ini siswanya Bu Rita Mary waktu di SMP. Nah, sekarang Mbak Maharani sudah di SMA. Nah, karena tergolong siswa aktif, maka diberikan kesempatan oleh Bu Rita Mary untuk memberikan testimoni atas buku yang ditulis oleh Bu Rita Mary. Silakan Mbak Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Mary dan Pak Dokter dan yang lainnya memberikan saya kesempatan untuk memberikan testimoni buku Cita-Cita Terbaik. Sebelumnya, saya izin perkenalan diri. Nama saya Maharani Tirta Mulya, bisa dipanggil Rani ataupun Maharani. Saya saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Cibitung, duduk di kelas 11 IPA 7. Awal perkenalan saya dengan Miss Mary saat itu berawal dari kelas 7 SMP. Namun saat itu saya hanya sekedar mengenal karena Miss Mary saat itu tidak mengajar di kelas saya. Lalu ketika saya duduk di kelas 8 dan 9, saat itulah Miss Mary mengajar di kelas saya. Selama 2 tahun itu sangat berkesan bagi saya karena saya cara mengajar Miss Mary itu unik, seru, dan gak bosenin. Bahkan bukan saya saja, teman-teman yang lain pun beranggapan yang sama ketika diajar Miss Mary. Selanjutnya, saya akan memberikan testimoni singkat tentang buku Miss Mary yang berjudul Cita-Cita Si Tomboy. Sebelumnya, jujur, saya sangat kagum dan bangga menjadi salah satu murid beliau yang diizinkan untuk membaca sekaligus memberikan testimoni ini. Jika disimpulkan, buku ini mengandung kisah lika-liku Miss Mary dari dia kecil sampai menuju cita-citanya. Sebelumnya saya belum pernah menjadi seorang pembaca yang rakus sampai bertemu buku ini. Apalagi dengan kesibukan yang tak pernah kunjung habis, jarang sekali saya menyediakan waktu khusus untuk membaca. Bagaimana saya tidak menikmati buku ini? Sepanjang membacanya, pikiran dan hati saya kagum, bangga, kadang tertawa dibuat menggeleng-geleng. Buku ini pun membuat saya menangis karena perjalanan yang sangat menyentuh hati. Buku ini pun sukses membius saya karena judulnya yang sangat menarik dan membuat penasaran. Terlebih isinya semua sangat inspiratif. Rasanya tak ada kata-kata yang tak gurih di buku ini. Apalagi sang penulis banyak memberikan tips-tips yang menarik sebagai solusi mendidik anak, lebih mengerti perasaan anak, dan bisa paham kemampuan semua anak itu berbeda-beda. Terus bersikap untuk jangan berlarut lama dalam kesedihan. Kita harus bangkit. Lalu semua yang kita lakukan di dunia ini pasti campur tangan Tuhan kita. Namun yang lebih luar biasa adalah buku ini bukan hanya membuat saya terdorong kuat dalam menjalani hidup saya selanjutnya, tapi juga membuat saya semakin sadar Tuhan memiliki rencana baik untuk kita. Jadi jangan berlama kecewa jika apa yang kita impikan itu tidak terwujudkan. Buku ini pun sangat cocok untuk kalangan muda maupun tua, karena bila kita membacanya dengan baik dan mengambil pesan-pesan penting yang terdapat buku ini, kita bisa menjadi manusia yang selangkah lebih baik dari sebelumnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita baca buku Cita-Cita Si Tomboy karya Rita Mary. Cukup sekian testimoni singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maharani. Ya, terima kasih Maharani. That's good, girl. Baik. Nah, kita
Screen-nya kita tutup dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama testimoni dari Bu Iim yang sudah sangat lengkap, cukup mewakili saya lah. Yang baik saran maupun kritiknya gitu ya. Kemudian Mbak Maharani juga luar biasa, bisa memberikan testimoni. Kelas berapa tadi? Kelas 11 ya? Ya, Kelas 11. Testimoninya menggambarkan bahwa Mbak Maharani sesungguhnya benar-benar membaca bukunya gitu. Karena begitu pula yang saya pahami dan itu mampu diekspresikan, mampu diverbalisasikan oleh Mbak Maharani. Barangkali yang menjadi catatan saya, Bu Rita, memang banyak model, banyak jenis ya. Penulisan buku itu, penulisan buku novel itu ya. Di antaranya mungkin yang kemarin kita bedah bukunya Bu Iim, itu narasi, kemudian quotation gitu ya, narasi, quotation gitu. Dan di layoutnya juga cukup apik gitu ya. Nah, yang Bu Rita ini kan memang novel fakta ya, novel tapi fakta gitu ya, sama kayak non-fiksi. Iya, novel non-fiksi, betul. Sama dengan Pramudia menulis novel tapi non-fiksi. Nah, mungkin catatan penting saya itu kalau dalam jurnalistik itu ada dogma kuat bahwa one sentence one idea gitu ya. Dalam satu kalimat itu cukup satu ide saja yang digambarkan. Nah, jadi dari kalimat awal sampai titik itu ya satu kalimat gitu ya, satu ide, kemudian dipotong lagi satu ide lagi. Jadi dalam satu kalimat itu tidak dipotong oleh koma, yang akhirnya pemahaman kita menjadi agak kacau membacanya. Itu karena satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam satu kalimatnya sendiri sudah banyak ide di dalamnya. Tidak ada itu. Jadi satu paragraf itu terdiri dari banyak kalimat, dan satu kalimat itu mestinya satu ide. Jangan dibuat beberapa ide. Karena kalau dalam satu kalimat ada beberapa ide, maka itu akan mengaburkan ide yang pertama kita ingin sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bu Iim tadi itu, susunan antara apa Bu Iim tadi nyebutnya? Kalau saya nyebutnya quotation itu, percakapan antara orang per orang itu. Iya. Nah, itu Dialog ya. Nah, dialog antar orang per orang itu memang harus dibuat clear gitu ya. Harus dibuat clear. Nah, itu aja. Yang lain saya setuju dengan Bu Iim. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan bahwa buku ini tebalnya 50 halaman dan dapat ISBN. Jadi novel ini 50 halaman dapat ISBN. Saya kira ini ya, dengan kesungguhan Bapak Ibu yang sudah berarti 20 kali ikut BBKP Institute lah ya, paling tidak kalau dari awal begitu. Ini jadi motivasi kita untuk bisa membuat buku.
motivasi kita untuk bisa membuat buku yang setebal 50 halaman dan ber-ISBN. Motivasi besar menurut saya, karena ada beberapa teman saya juga konon gitu, sudah bikin buku, begitu masuk ke perpustakaan ISBN nggak keluar-keluar gitu. Nah, kemudian dikasih catatan-catatan lah, bla 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 gitu ya, dan begitu. Gitu. Nah ini motivasi kuat buat kita supaya setelah mengikuti bedah buku ke-20, berikutnya kita bisa apa namanya, membuat bukunya gitu. Mbak Maria, tolong tidak men-share Galeri. Di klik standar aja. Ya, terima kasih. Saya kira itu Ibu Rita Mary, tidak bermaksud menggurui, cuma memberikan catatan-catatan saja. Ya, saya terima kasih banyak sekali kepada Dr. Samad dan Bu Iim serta Maharani yang telah memberikan testimoninya dan masukan-masukannya yang sangat baik sekali. Memang buku ini belum begitu sempurna kan, kemarin cetakan juga ada yang salah ya, di halaman 10 itu 1992, di sana tertulis 2009. Pada saat tantangan itu kalau nggak salah 10 hari juga, minimalnya 50 halaman katanya gitu. Saya tunggu. Nah, jadi kita pada saat itu kan nasional Pak, rebutan siapa yang untuk covernya aja bisa ada di Kemendikbud, itu suatu kebanggaan bagi ini. Di sini ada Bu Yuni, saya berdua sama Bu Yuni, ada Bu Roha pada saat itu, sama Bu Iim, sama Bu Rina Sugiarti ya. Nah itu saya berada di antara lautan manusia ya pada saat itu, seluruh Indonesia Pak ke Kemendikbud yang ikut pelatihan satu guru, satu buku, sabu-sabu. Di slide walaupun saya hanya sedikit gitu, tapi bingkai saya ada di Kemendikbud itu, yang di antara orang-orang yang jumlah halamannya ratusan, mungkin hanya saya yang tipis pada saat itu 50 halaman, karena banyak yang saya cut ceritanya karena pengen deadline-nya gitu sampai gitu pada saat itu. Dan alhamdulillah Pak Eko pada saat itu dibolehkan masuk ke media guru ya, beliau yang ini menerbitkannya bersama Pak Ihsan pada saat itu 2017. Itu benar-benar saya muncul cerita seperti itu dipacu dengan harus seperti ini dan tidak ingat kalau per kalimat satu ide. Pokoknya deadline-nya sampai gitu, dan akhirnya diedit editor saya di situ waktu saat itu Herunisa, benar-benar karena bahasanya lumayan bagus, Berita ya udah kita lanjut. Nah makanya kata saya gini, suatu saat nanti saya akan buat revisi Cita-Cita Tomboy, mungkin ada kelanjutannya, ada cerita berikutnya yang suatu hari nanti mungkin akan saya hadirkan. Cuman untuk saat ini saya fokus dulu ke buku solo yang kedua dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Somad dan Ibu Iim yang telah memberikan masukan-masukannya. Mudah-mudahan saya tetap semangat menjadi seorang penulis. Para Bapak Ibu yang hadir di sini, sebenarnya saya malu ya menghadirkan membedah buku yang hanya 50 halaman, tapi kalau diberi semangat oleh Bu Iim, Bu Mary, tidak apa-apa, kata Pak Dr. Somad juga tidak apa-apa, ini inspirasi untuk teman-teman yang mungkin mampu, ini awal ya saya, ini mampu hanya 50 halaman, hayu gitu. Kalau sekarang sepertinya Pak Dr. Somad dibatasinnya 100 halaman sepertinya Pak kalau sekarang. Oh iya. Kalau zaman saya dulu awal-awal belajar menulis kan ikut pelatihan menulis dulu itu boleh 50 katanya gitu. Karena waktunya juga mepet, cuma dikasih ya 10 hari kalau nggak salah ya Bu Iim, mana Bu Iim. Waktu itu kita ngobrol, benar-benar saat itu juga anak saya masih kecil-kecil, itu siang malam saya mengerjakan sampai pokoknya deadline harus sampai dengan segala ide, mana pemula banget, nulis tuh kayak apa juga nggak tahu. Saya biasa nulis di diary Pak. Siap. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan di kolom chat, juga ada yang sudah dari awal mengangkat tangan Ibu. Nah, seperti yang Ibu
awal ungkapkan bahwa yang 3 pertama akan dapat bukunya ya Bu ya. Betul Ya, ya, Bu? tadi Pak Wahyu ngetek. Oke. Pak Aduh, Wahyu Wahyu. Oke, kalau gitu kita kasih ke Bu Ika yang pertama ya Bu. Ya. Nanti ke Pak Wahyu. Bu Oke, Ika ada? silahkan. Silakan Bu Ika buka mic-nya. Mic-nya dibuka Ibu. Ibu Ika, mic-nya dibuka, mic-nya. Ibu Ika, mic-nya dibuka. Nggak kedengeran suaranya. Bu Ika. Masih di mute, Bu. Dibuka itu sound-nya. Assalamualaikum. Sudah ya? Iya, Terima tadi. kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Jujur ya, Bu Rita Mary, selamat. Saya salut sekali ya. Entah mengapa saya bahagia gitu lihat judulnya itu. Wah, menarik. Untuk kaula muda itu sangat menarik gitu ya. Sehingga muncul pertanyaan, Ibu, begini. Bagaimana kiat Ibu untuk menentukan judul suatu novel supaya bisa menarik untuk dibaca generasi muda? Gitu. Mungkin itu yang utama. Yang kedua, berapa lama buku tersebut dibuat? Kemudian apakah ada kendala? Nah, kalau ada, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Itu saja mungkin, Bu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Iya. Bu Rita mau langsung dijawab apa? Mau dijawab langsung apa mau 3 dulu apa gimana, Pak? Nah, itu saya tanyakan ke Ibu. Sudah Silakan itu Ibu, jawab langsung aja. ya. Dijawab langsung. Ya, silakan. Baiklah Ibu, untuk menentukan judul ya bagaimana kiat saya menentukan judul biar menarik. Karena saya seorang guru, saya ingin yang membaca itu tidak hanya teman saya yang seprofesi atau di atas saya atau bos saya gitu. Ingin karena saya itu interaksinya lebih banyak sama anak, jadi saya pikir bacaan saya ini bisa memotivasi anak-anak itu, sebabnya saya pilih biar menarik dibaca anak untuk awal-awalnya biar dia tahu oh perjalanan seperti apa. Itu sebabnya saya munculkan cerita yang mengacu kepada anak remaja, terutama anak SMP ya yang masih remaja gitu. Bolak-balik pikirannya yang belum stabil. Nah, mudah-mudahan dengan baca buku saya dia berpikir oh saya tuh walaupun jadi anak SMP tapi saya harus seperti ini. Tadi yang Maharani yang tadi itu dia adalah sosok, kenapa saya munculkan dia? Dia dari kelas 8 itu, saya kelas 7 tidak mengenal karena tidak mengajar. Dia kelas 8, saya memperhatikan dari jauh sosok ini yang selalu perhatian sama teman, baik sama teman, hormat sama guru. Dan dia yang membaca buku saya berkali-kali, makanya dia mungkin kata Pak Dokter, kok pasnya banget. Jadi dia memang baca udah kasih ke teman, balik lagi ke dia gitu. Emang seperti itu anaknya. Jadi saya tanya sama dia, menarik nggak? Menarik Miss, ini inspiratif banget kata dia. Oh baik deh kalau gitu suruh baca sama teman-temannya, seperti itu Bu. Jadi emang awalnya cita-cita Setombo itu tadinya saya judulnya hanya seorang guru, tapi ditolak oleh penerbit sama editor Pak Isan pada saat itu kurang Bu. Jadi tidak hanya kita aja Bu, jadi ada masukan-masukan dari yang lain gitu. Ini tidak sesuai. Nah terus saya cari lagi apa yang sesuai dengan cerita saya. Saya lihat, saya baca lagi cerita yang saya buat. Oh ternyata ini ada suatu cita-cita yang unik yang harus saya munculkan. Jadi saya bikinlah cita-cita Setomboy karena cerita di situ seorang anak perempuan yang tingkahnya memang seperti anak laki-laki. Seperti itu Bu.
Kalau berapa lama buku ini, karena pada saat itu saya menerima tantangan ya Bu, sekitar 10 hari deadline-nya. Jadi Presiden School itu saya ikut pelatihan menulis bareng senior ya, Pak Eko yang dari Surabaya. Dia memberi tantangan 10 hari, harus jadi, harus dikirim ke itu. Jadi sauber tuh Bu, walaupun saya punya anak kecil pada saat itu ya, anak masih kecil banget. Saya yakini aja diri saya bisa walaupun saya hanya mampu menulis 50 halaman. Halus sih sebenarnya, tapi semangat selalu ada. Teman-teman saya yang waktu di Presiden School juga mungkin ada yang hadir di sini. Ya, gitu. Kalau kendala itu ide ya Bu, karena kan dalam dalam sebuah tulisan itu ada etika-etika yang tidak boleh kita munculkan di sebuah tulisan, masalah sara atau akan menyinggung orang lain, menyebutkan institut yang kita tidak sukai gitu. Jadi kadang-kadang kepentok dari situ, oh iya ya, bagaimana mengilustrasikannya supaya tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung sara juga, tapi kita bisa memasukkan ide-ide kita ke dalam itu, dibungkus dengan sebagus mungkin. Kendala-kendala itu saya baca-baca dulu, oh saya kalau mau buat ini mentok di kendala ini, tapi saya cari lagi nih, saya baca buku lagi, oh iya kendala ini enggak, kalau kata Pak Eko tidak boleh menyinggung sara, oh boleh. Saya misalnya mengeluarkan ayat Al-Quran misalnya hanya untuk menyambung jilbab itu apa, paling hanya itu. Jadi kendala pada saat saya menulis pada saat itu karena senang kali ya, tidak begitu banyak ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu Pak Samad, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu Ika. Terima kasih ya Bu Ika responnya. Terima kasih Bu Ika. Ya, sami-sami Bapak Ibu para pencinta. Bu Ika nanti chat saya ya, dapat buku gratis dari saya. Chat saya ada nomor teleponnya di situ. Sukses. Bapak Ibu sekalian, para pencinta literasi, tolong di-mute-kan mic-nya bagi yang tidak sedang bicara. Ya, suaranya bersih. Ya, tolong di-mute-kan. Ini Bu Rita, Bu Mary, temennya nih Bu Firki ya. Bu Firki, siapa? Silakan. Bu Firki. Oh iya, Firki Uma ya. Bu Firki tadi, ya, Esen. Silakan Bu. Apa enggak tuh, tak salanjang tanya. Ini teman kampus saya Pak, dia muda sekali. Ya, teman kuliah. Iya. Ada satu pertanyaan misalnya sih. Kiki, suaranya Ki. Oh, suara udah ini. Bapak Ibu yang lain tolong di-mute. Kali di-mute atau dibuka ngarana ya Jahra? Pas nggak bisa mute Pak. Silakan Bu. Nggak apa-apa, langsung aja ya. Ya, silakan. Ya, Ibu ya, Umi Mary, ada pertanyaan hanya satu. Apa kira-kira di Suaranya kecil Ki. Ya, saya dengar, nanti saya sambung. Ya, volumenya udah ada perasaan. Silakan. Udah full. Iya. Pertanyaannya hanya satu, apakah ini apa ya, catatan si Tombo ini akan dijadikan sequel ataupun hanya ceritanya akan menggantung? Oke. Sudah Bu Vicky? Bu Vicky, pertanyaan itu aja? Iya, sudah. Oke, pertanyaannya Bu Rita. Ya, pertanyaannya, apakah novel Cita-Cita si Tomboy ini dijadikan sequel atau selesai sampai buku ini saja, atau bersambung 1, 2, 3, 10 gitu, betul ya? Oh iya, rencana ini kan Cita-Cita si Tomboy ya Pak, diceritakan di situ dia pengen jadi dosen. Kemungkinan kalau tokoh ini tercapai mungkin cita-citanya, kemungkinan ada Cita-Cita si Tomboy kedua akan ada lanjutannya.
Karena tadinya ide itu muncul pada saat sebelum bedah buku, gimana nih cerita si Tomboy. Di saat saya baca ulang, wah ini ada lanjutannya nih. Cuman karena saya lagi menggarap buku solo yang CCTV Langit, ini saya tunda dulu. Kemungkinan ada nanti. Ya, ditunggu ya Bu Piki ya. Oh, iya. Bang Wahyu masih ada, Bang Wahyu? Ditunggu segmen selanjutnya. Terima kasih Bu Piki. Pak Wahyu kemana nih Pak Haji? Makasih ya Kiki. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Piki. Ya, sama-sama Bu Mary. Bang Wahyu? Ini masih gabung sih. Oke. Enggak ada, mau keluar Bang Wahyunya. Oke, kita ganti. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, ini saya ambil dari Bogor ya Bu Rita, dari Bu Yati. Bu Yati dari Bogor, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin bertanya, pesan moral apa yang paling kuat yang ingin disampaikan dari buku catatan cita-cita si Tomboy? Itu Ibu. Silakan Bu Rita. Baik Pak, pesan moral yang kuat pada buku ini adalah tokoh si Tomboy ini, walaupun dia tomboy, tapi dia tidak lupa kalau sosok dia adalah seorang perempuan. Itu yang pertama. Itu sebabnya di halaman 10 itu kan nanti dilihat dia menggunakan hijab. Dia tahu bahwa seorang perempuan tidak boleh seperti laki-laki, karena dibaca di Al-Quran itu bahwa perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Tidak ada perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, seperti itu. Nah, terus pesan moral lainnya adalah kegigihan, semangat, serta pasrahnya dia kepada Tuhan akan takdir yang harus diterima seseorang. Itu saja, saya kira. Oke. Bu Yati, tolong dicatat nomor teleponnya Bu Rita ya. Nanti di SMS langsung untuk minta bukunya. Sudah 3 ya, Bu? Bukunya Ya, sudah tadi 3. Ibu siapa, Pak? Bu Yati. Bu Yati ya? Ya, Yati dari Bogor. Anak saya ya, Bu. Hah? Kayaknya tidak ada di grup kita ini. Iya, Oke. belum kayaknya, belum. Ada 3 Mungkin tadi. ada yang mau bertanya lagi. Nah, sekarang yang pertanyaan Terima sesi kasih, kedua. maaf. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu siapa? Saya boleh bertanya. Saya Bu Erni. Bu Erni. Silakan Ibu. Dari Jakarta. Apa tadi terlewat atau bagaimana yang saya dengarkan? Ini bukunya untuk segmen remaja atau untuk semua umur gitu, Bu Rita Mary ya? Ya. Iya. Sekian. Ini dari remaja ke atas, Bu. Target utama. Ya baik. Kalau untuk remaja, jadi pesannya apa ya untuk remaja, terus untuk yang lebih dewasa itu pesannya apa juga gitu ya, lebih spesifiknya? Oh iya. Kalau untuk remaja itu kan banyak juga ya anak-anak remaja sekarang tuh dia tomboy. Tapi tomboynya tuh tomboynya ya kita nggak semua ya, tapi ya itu akhlaknya dilihat. Jadi dia tomboy tapi dia nggak ingat kalau dia itu perempuan. Bagaimana dia harus bersikap sebagai perempuan gitu. Benar-benar tomboy itu dibikin laki banget. Nah, sedangkan si tomboy di sini itu hanya kegigihannya, tingkahnya dia memang pakaian tomboy juga, tapi di situ mengajak kepada pembaca itu bahwa sudahlah tidak harus jadi tomboy, jadi pemimpin pun kita bisa, kita semangat. Nah, itu maksudnya. Jadi ke anak-anak yang remaja itu banyak yang sekarang saya pengen laki banget, tapi dia perempuan gitu.
Nah, di situ tuh dia sebagai perempuan tuh harus seperti apa yang harus dia jaga. Nah, di situ saya menghimbau kepada anak remaja hijab untuk yang muslim ya, Bu. Itu bahwa harus menjadi seorang feminim itu tidak harus menjadi lemah gemulai. Feminim tetap seperti setomboy. Feminim yang terlihat seorang perempuan tapi dia mampu tangguh. Nah, seperti itu kalau untuk anak. Terus kalau untuk orang dewasanya, karena di situ dia besarnya sosok seorang guru, memang untuk zaman sekarang idealis jauh banget. Tapi mungkin adalah dari 1000 sekian guru yang idealis, tidak perlu sedih dan takut, tidak susah, bahwa seorang guru itu benar-benar harus mampu mendidik. Mendidik bukan mengajar. Kalau mengajar, Maharani juga bisa mengajar untuk anak SMA. Tapi kalau mendidik, itu boleh hitung jari orang yang mampu mendidik. Jadi di pesan untuk para seumur kita, mendidik itu tidak hanya di sekolah, tidak. Guru itu hanya pasnya di sekolah aja loh ngajar didik, tidak. Di saat kita di luar, kita ini adalah seorang pendidik, kita tidak berhenti. Pendidik itu 24 jam. Di saat butuh murid nelpon ke kita, ini memang kesal kadang gini, tapi di saat dia memang butuh, bahwa dia itu butuh kita, kita berikan. Kalaupun kita di jalan dilepas dari tanggung jawab kita mengajar di sekolah misalnya setengah hari atau sampai jam 4, di luar itu kita nggak peduli tuh, murid kan di sekolah. Nah, jadi seorang pendidik itu adalah mendidik. Bagaimana sih biar mereka itu benar-benar terdidik, tidak hanya sekadar mengetahui pelajaran yang diampu aja, tapi mereka mendidik dirinya, cara akhlaknya, cara sopan santunnya, itu yang harus diinikan untuk semuanya. Memang memang ada juga ya yang guru mungkin tidak peduli, tapi tidak semua. Ini hanya sekelumit dari orang-orang yang mungkin ada. Nah, itu jadi menghimbau, didiklah murid tidak hanya di sekolah saja. Di saat di luar pun kita benar-benar menjadi seorang pendidik. Tidak harus murid kita, siapapun dia. Istilahnya, kitalah orang tempat bertanya. Seperti itu. Kira-kira gimana, Baik, Bu? Masya Allah. Masya Allah. Hebat. Mubarak ya, Bu Mary, atas paparannya. Ya, Dan terima ini kasih, memang ini Ibu. lebih ke pendidikan karakter ya, Bu Mary ya. Ya. Saya manggilnya Bu Mary apa Bu Rita Mary? Bu Mary, Rita atau Bu kalau Mary? anak Bu murid Mary saya ya? manggilnya Miss Mary, makanya Miss itu kan hanya julukan orang Indonesia ya, tapi nggak apa-apa lah sama dipanggil. Terima kasih Ibu Erni. Sama-sama, jazakumullah. Terima kasih Bu Erni Rahela dari Kemayoran nih, Bu. Iya betul. Kebayoran ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Baik Ibu, Bapak yang terhormat, ini sudah jam 5.25. Saya ada satu pertanyaan dari kolom chat yang secara umum sama pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apakah buku ini mengisahkan perjalanan penulis atau bukan? Sepertinya harus ditebak sendiri deh Pak. Boleh bukunya dibeli, nanti bisa nebak apakah ini perjalanan seorang penulis atau bukan. Dibikin misteri ya Pak. Oke. Baik. Ibu silakan promosi. Ibu-ibu mungkin kalau saya promosi buku ini tidak melalui perantara, boleh ngechat saya di WA. Ini harga buku ini juga terjangkau oleh semua kalangan karena dipesankan oleh Media Guru, karena buku saya hanya berjumlah 50 halaman, jadi tidak boleh menjual lebih dari 35.000. Nah, itu aturannya. Jadi saya selalu mengikuti aturan. Ya kalau untuk komersil ya Pak, saya bisa jual 50, tapi kita pakai logika hanya 50 halaman, walaupun ya mudah-mudahan 50 halaman ada bisa menginspiratif lah untuk yang lain. Bisa pertama 50, mungkin nanti bisa 100 halaman. Jadi tidak harus novel, cerpen. Kita bisa juga bikin antologi. Misalnya kita belum bisa cerita novel, misalnya kan mungkin untuk novel Cita Setomboy ini sedikit ada cerita biografi. Makanya nanti kalau setelah membaca buku saya, ibu-ibu akan tahu ini perjalanan siapa gitu.
boleh nanti chat saya tadi di 081 806 146292 karena kebetulan saya masih stok buku, tapi kalau misalnya ada sekitar 80 buku lagi saya punya, jadi saya bisa langsung antar, bisa langsung saya kirim dengan hanya transfer 35.000 saja. Plus ongkir. Kalau dengan ongkir 40, Pak. Oke. Oke, nah dengan ongkirnya 40, saya kasih ongkir yang minimal biar para ibu-ibu menikmati buku saya. Ini di sini nanti saya kasih noreknya kali ya, Pak? Nah, nggak usah, Bu. Noreknya biar langsung ke Ibu aja. Langsung ke saya aja chatnya ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang perlu e-sertifikat, silakan diisi formnya, sudah saya share. Saya perlu ulangi lagi bahwa e-sertifikat, form e-sertifikat berbeda dengan form pendaftaran. Yang ngisi form pendaftaran belum mendapatkan e-sertifikat. Yang ngisi e-sertifikat dapat e-sertifikat, begitu ya. Memang e-sertifikatnya tidak langsung terbit selesai acara. Kita agendakan setiap Senin siang itu dikirim e-sertifikatnya. Jadi tolong dituliskan namanya yang betul, alamat emailnya yang betul. Karena sudah 20 kali kita mengadakan bedah buku, selalu saja ada yang invalid. Tidak valid alamat emailnya sehingga tidak sampai gitu ya. Itu yang mungkin email yang aktif kali Pak maksudnya. Ya, email yang aktif ya. Sebelum kita sudahi, silakan Bu Rita Mary untuk closing statement. Iya, terima kasih kepada Dr. Somad. Alhamdulillahirabbil alamin, bedah buku yang ke-20 yang diselenggarakan oleh Kafa Institute dan berjalan lancar. Cuman tadi mungkin laptop saya sedikit error, dimohon maaf. Tadinya sudah bagus di saat tes ya Pak. Tadi cuman pada saat on malah jadi nggak bener ini. Aduh bener error lagi laptopnya. Saya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada bedah buku Cita-Cita Setomboy. Mudah-mudahan dengan bedah bukunya Cita-Cita Setomboy ini memberikan inspiratif kepada Bapak Ibu untuk lanjut menulis. Tidak harus menunggu 100 halaman, mungkin step by step bisa menjadi sebuah buku. Semangat untuk membuat buku solo agar nanti bisa ikut bedah buku sama Bapak Dr. Somad. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak semuanya, Maharani, yang murid Miss yang selalu aktif dan insya Allah dia di SMA juga aktif. Buktinya tadi ya Pak, lancar banget ngomongnya. Hebat. Kepada teman-teman SMP 3 Cibitung yang sudah hadir serta teman sesama kampus kemarin yang bareng S2 hadir juga dan teman-teman penulis hebat lainnya, terima kasih banyak telah hadir di bedah buku Cita-Cita Setomboy. Semoga diberi keberkahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Dr. Somad yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membedah buku Cita-Cita Setomboy. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi semua penulis di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya Abdul Somad memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin membedah bukunya di Kafa Institute. Silakan nanti klik www.bbkafainstitute.blogspot.com. Kita masih memakai Blogspot, belum memakai domain profesional. Mudah-mudahan pada saatnya bisa memakai domain profesional. Jadi silakan diklik bbkafainstitute.blogspot.com. Nanti diisi formnya, form cara daftar menjadi narasumber bedah buku. Catatannya bahwa bedah buku ini yang boleh dibedah adalah maksimal 5 tahun ke belakang. Jadi yang sudah lewat 5 tahun
dipersilakan membuat buku lagi untuk bisa ikut di Kava Institute. Kemudian saya mohon juga untuk pengembangan ini Kava Institute punya channel YouTube. Berharap selesai gitu, berharap bisa berkembang, silakan di subscribe, kemudian di share, di komen, di likes, biar program ini bisa berkembang. Namanya YouTube-nya Kava Institute, KFFA Institute gitu ya. Nah, saya kira itu. Sampai berjumpa pada pertemuan bedah buku ke-21. Alhamdulillah bedah buku 21 sudah ada. Dr. Yuni. Bentar, lupa saya. Sudah ada, sudah mengirimkan bukunya juga ke saya. Yuni bukan? Ya betul. Bu Dr. Yuni sudah bersiap. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti sehingga kita bisa melaksanakan bedah buku ke-21. Dan kita usahakan sebelum orang rame-rame mudik liburan Natal dan Tahun Baru. Oke, sampai ketemu pada bedah buku ke-21. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara bedah buku ke-20 ini. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak, wabarakatuh. makasih Pak Dokter, makasih semua, makasih Bu Iim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses Bu Mary ya, bedah bukunya menyenangkan. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Ya, Bu Mary. Berkah. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Kita end. Ya, boleh Pak, silahkan.